Kisru di Partai Persatuan Pembangunan terus bergulir setelah dua kubu yaitu kubu Ketum Mardiono dan kubu Ketum Agus Suparmanto. Kini muncul kubu baru yang mengklaim sebagai poros tengah dan tidak mengakui dua kubu sebelumnya. Poros ini bahkan mengklaim akan membangun P3 dari awal. Kok semakin keruh? Kita bahas ya. Perwakilan yang mengatasnamakan 4 organisasi pendiri P3 hasil fusi tahun 1973, yakni Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Syarikat Islam, dan Perti, menggelar konferensi pers di Jakarta Selasa 30 September 2025. Wakil Sekjen P3 periode 2011-2015 Husnan B. Fenani, yang sebelumnya juga mencalonkan diri sebagai ketua umum, mengklaim tidak mengakui dua kubu sebelumnya dan menuntut muktamar ulang. Karena dua-duanya telah melanggar ADART, melanggar hitoh, melanggar etik dan moral, bahkan menghancurkan ukhuwah, menghancurkan persaudaraan, menghancurkan kekuatan ukhuwah Islamnya kita di dalam sebuah partai yang namanya Partai Persatuan Pembangunan, mempersatukan umat, membangun bangsa, maka kita tidak akan pernah mengakui bahwa kedua-duanya sebagai bagian daripada sahnya muktamar. Tidak ada. Oleh sebab itu kami membangun kembali, kami akan membangun kembali dari nol. Kita meminta dan kita akan mengulang kembali muktamar ke-10 dan kita tidak akan mensahkannya selagi keadaan yang kita laksanakan dan kita lakukan dan kita lihat hari ini seperti itu. Terkait konflik P3, Menteri Hukum Supratman Andi Akta Selasa 30 September mengatakan sudah ada salah satu kubu P3 yang mendaftarkan susunan kepengurusan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, namun Supratman menegaskan belum bisa memastikan kubu mana yang melapor. Menkum Supratman menjelaskan pemerintah akan tetap meneliti dokumen yang masuk. Keputusan pemerintah baru bisa diambil setelah seluruh berkas diperiksa menyeluruh. Menurut Supratman, pemerintah akan tetap berpegang pada aturan dasar partai apabila ada lebih dari satu kubu yang mendaftar. Hal ini dinilai penting agar keputusan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas. Kira-kira kubu siapa yang sudah mendaftarkan kepengurusannya ya? Nah, dari kubu Agus, Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Romahur Muzi menegaskan bahwa bukan Agus Suparmanto yang mendaftarkan kepengurusan ke pemerintah. Adapun dari kubu Mardiono, politisi P3 Amir Uskara menyebut kepengurusan mereka sudah siap, meski ia belum mengetahui pasti apakah sudah didaftarkan atau belum. Terkait dengan kisru dan munculnya banyak kubu di tubuh P3, analisis menarik diungkap oleh peneliti utama Pusat Riset Politik BRIN, Firman Nur, di artikel Opini Kompas, yang menyebut bahwa fenomena di dalam partai yang memiliki jargon rumah besar umat Islami dapat dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, partai ini telah lama kehilangan tokoh pemersatu yang karismatik dan dihormati semua pihak. Kedua, hilangnya tokoh pemersatu itu dipersulit dengan model kepemimpinan yang kurang dapat merangkul mereka yang berbeda. Ketiga, situasi ini diperburuk dengan kaderisasi yang lemah. Firman pun berharap siapapun yang nantinya memimpin P3, maka persoalan utama yang harus segera dilakukan adalah melakukan pelembagaan partai yang memadai. Di dalamnya terutama terkait upaya untuk melakukan ideologisasi dan kaderisasi, sekaligus lebih menghargai aturan main guna menumbuhkan kepercayaan di seluruh kader. Sahabat Kompas, bagaimana opini kamu terkait adanya 3 kubu yang ada di tubuh P3 dan sudah ada kubu yang mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum? Akankah P3 bisa mengatasi kemelut internalnya ini?